emang kalau misalkan kita jujur usia kandungan kita ada apa sih? Berniat jahat untuk mengambil janin aku, dipindahkan nanti ke perut dia. Satu contoh ya, jadi posisi aku lagi beberes, anakku di ayunan, tiba-tiba aku ke kamar mandi sebentar, anakku udah pindah dari ayunan ke tempat tidur. Dia ada di pojok dekat pintu kamar. Dia lagi diem kayak gini. Itu serem banget, sumpah aku merinding, itu serem banget. Balik lagi bersama aku Risa Anci di podcast Kreasukan. Kali ini Kreasukan sudah kedatangan narasumber lagi yang akan menceritakan cerita mistisnya di sini. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Hana. Halo, apa kabar? Baik. Kak Hana kesibukannya apa nih? Kesibukan aku jadi ibu rumah tangga ya, sama aku beberapa kali freelance aja. Oke. Nah, Kak Hana ini ingin menceritakan cerita mistisnya saat Kak Hana masih mengandung dan hampir sempat ada yang ingin mengambil janinnya. Itu gimana sih Kak Hana ceritanya? Jadi tuh ceritanya gini ya, aku waktu tahun 2022 itu aku hamil kan. Nah di situ aku punya teman yang dimana itu tetangga deket aku juga. Jadi jarak dari rumah aku dan ke rumah dia tuh 3 rumah. Nah kenapa bisa sampai ada cerita seperti itu? Karena dia sudah 3 tahun menikah, dia belum dikaruniai anak. Dan pas dia tahu aku hamil, dia seperti orang iri dan terus bertanya. Jadi kayak, kamu udah berapa bulan hamil? Ya seperti itu. Awalnya aku tidak curiga, ya. Tapi namun muncul kecurigaan tuh lama-kelamaan. Karena kenapa? Hampir setiap sebulan sekali pasti dia bertanya. Oh, kepo ya? Iya, nanya terus. Tanya terus. Berapa bulan sih? Aku penasaran, gitu. Nah, di situ muncul kecurigaan, Kak. Kecurigaan aku tuh di sana ya, waktu pada saat aku hamil, itu aku kayak, kok nih orang bertanya terus? Ada apa? Gitu loh. Akhirnya aku berkunjung ke Ustadz. Aku bertanya, aku menceritakan kisahku karena tetanggaku yang kepo itu pingin tahu berapa bulan kandungan aku itu. Aku bertanya di situ dan dia bilang, kamu hati-hati dan jangan pernah jujur untuk berapa usia kehamilan kamu. Oh, emang emang kalau misalkan kita jujur usia kandungan kita ada apa sih? Karena pasti ada sesuatunya ya. Entah dia berniat jahat untuk mengambil janin aku, dipindahkan nanti ke perut dia. Karena dia 3 tahun itu nggak hamil-hamil, Kak. Oh, kayak gitu. Terus? Itu kan serem banget ya. Itu bisa dibantu dengan makhluk gaib juga. Jadi berarti kalau misalkan, jadi kita berarti nggak boleh jujur ya tentang berapa usia kandungan kita ya? Oh itu nggak boleh sih, itu pantangan banget. Pantangan hamil tuh apa aja sih? Banyak banget ya, pantangan hamil itu seperti tidak boleh keluar malam. Terus menggunting tali, melangkahi tali atau kabel, melilitkan handuk ke leher ataupun ke kepala, memotong makanan atau sayuran, lalu memancing, terus mengaitkan sesuatu. Juga tidak boleh membatin orang sih, itu yang paling banyak banget ibu hamil tanpa sadarin. Kayak misalnya aku nih nggak suka sama si A gitu, aku ngebatin dalam hati. Nanti tuh bukan mitos lagi ya, tapi kebanyakan orang menjadi fakta gitu. Nanti pas anak itu lahir jadi mirip si A gitu, karena kita selalu kayak ngebatin, apaan sih jelek banget gitu, kayak apaan sih bibirnya kok gak bagus gitu. Nanti pas ikut keturunan kita kayak gitu, Kak. Jadi bukan mitos lagi, itu sih fakta. Terus selama hamil kan berarti berapa sih Kak Hana ngandung? 9 bulan? 9 bulan 10 hari. 9 bulan. Nah selama 9 bulan itu Kak Hana juga kan katanya diganggu sama makhluk gaib. Itu gimana ceritanya? Ya itu, karena si tetanggaku yang kepo itu. Jadi aku merasa tuh beberapa bulan selanjutnya kayak ada yang ngikutin aku. Tapi setiap aku berbalik badan, misal aku dari luar ya, aku habis dari warung gitu, Kak. Kayak aku jalan sendiri malam-malam, itu berasa tuh kayak ada yang nguntilin aku gitu loh. Tapi aku nggak tahu itu makhluknya apa, cuma aku berasa ada yang nguntilin aku. Karena kalau kita lagi berdekatan dengan makhluk halus gitu kan, pasti kayak kita merinding gitu kan. Ada hawa-hawanya. Hawa-hawa nggak enak, kayak dingin lah tiba-tiba gitu kan, atau panas dingin seperti itu kan. Jadi kayak kita nge-freeze juga bisa. Nah itu aku sadar. Nah kenapa kayak orang hamil tuh, aku waktu hamil itu semenjak kejadian itu ya Kak,
aku wajib menggantungkan si bangle, bawang putih sama gunting lipat di dalam aja. Jadi kayak gini nih bajuku jadi kamu yang pakai? Iya, jadi aku yang pakai. Itu wajib. Itu wajib gitu. pakai. Awan suka lihat tuh kalau bayi suka ada digantungin juga kan di bajunya. Jadi kamu yang pakai juga? Aku pakai juga karena itu kalau menurut orang tua itu wangi. Wanginya itu yang disukain makhluk halus. Wanginya? Yang disukain makhluk halus. Jadi wangi bayi sama wangi orang hamil itu kayak darahnya itu kayak darah orang haid gitu loh, Kak. Oh, jadi gampang diikutin sama makhluk halus, makanya dipasang itu supaya makhluk halus tuh nggak ngedeket. Nggak ngedeket karena kalau kata orang tua juga ya, si gunting itu makhluk halus tuh takut sama benda tajam. Jadi waktu aku belum ada gunting lipat, karena belum sempat beli kan, aku taruh pisau di bawah kolong kasur kamar. Terus selain diganggu-ganggu kayak misalkan lagi di jalan diikutin, itu ada lagi nggak sih kayak diganggu lagi, misalkan lagi tidur, terus ada yang gangguin juga atau lagi ngapain ada yang gangguin juga? Itu pasti ada. Itu kayak gimana? Itu satu contoh ya. Jadi posisi aku lagi beberes, anakku di ayunan, tahu ayunan kan? Ya kan? Ayunan yang pakai kain gitu loh. Nah, tiba-tiba aku ke kamar mandi sebentar, anakku udah pindah dari ayunan ke tempat tidur. Oh, itu posisinya anaknya udah lahir? Udah. Kalau yang sebelum lahir masih mengandung. Itu digangguin sama makhluk halusnya tuh kayak gimana aja? Ya seperti dibuat nggak nyaman, itu pasti. Gelisah, jadi kayak setiap malam aku ngerasa gelisah, ketakutan. Aku juga nggak ngerti ketakutannya kenapa, tapi pasti aku kayak ngerasa ketakutan terus. Padahal aku udah pantang semuanya, cuma karena waktu aku belum tahu aku ternyata harus pakai si bangle dan gunting lipat itu aku gelisah terus sih memang. Dan aku juga nggak tahu itu makhluknya apa, cuma aku kayak serem gitu, pokoknya kayak ngerasa takut, kayak aku ada yang perhatiin gitu loh. Kayak ada yang mau ngapain aku nih gitu, tapi aku nggak tahu itu siapa. Itu selama kakak hamil pernah nggak sih sesekali tuh kayak ditampakin sama makhluk gaibnya tuh yang bener-bener mau ngambil janin kakak tuh? Ada beberapa kali waktu aku hidup tempat mama. Itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya gini ya, aku sama mama tuh memang posisi lagi keluar, mau beli sayur, ya kan? Nah di situ ada tetangga yang datang. Ceritanya tetangga dulu nih datang. Tetangga itu datang karena dia mau meminta daun ubi. Karena kan di depan rumah halaman mama tuh ada ada tanam ubi kan. Nah itu ada daunnya bisa dimasak. Nah dia tuh minta. Nah di situ dia pikir itu mamaku. Karena bener-bener pakai daster mama, berdiri di deket pintu. Cuma waktu saat tetangga ambilin daun ubi, mama diajak ngomong tuh diem aja dia bilang. Begitu aku balik sama mama, buka pagar ya kan. Orang itu bilang, loh dari mana gitu. Bukannya tadi si ibu di depan pintu. Ya kan, merinding aku. Nah, pas saat itu juga mama bilang, jelasilah ke tetangga, aku masuk. Begitu aku masuk, cuci kaki dong, namanya dari luar. Aku keluar kamar mandi tuh dia ada di pojok dekat pintu kamar. Dia lagi diem kayak gini. Itu serem banget, sumpah aku merinding, itu serem banget. Tuh, pertama kali aku dikasih lihat, itu serem banget, tapi dia cuma diem berdiri aja gini. Dengan mukanya, maaf ya, yang ancur-ancur berdarah kayak gitu. Ekspresi si makhluk gaibnya ini tuh kayak nggak suka gitu sama kehamilan kamu? Dia tuh kayak nggak suka. Kayak nggak suka? Kayak nggak suka, kayak orang iri, sinis sama kita tuh seperti apa sih? Kayak kalau orang aku misalnya iri sama kamu gitu, kayak aku natap kamu kayak tajam gitu loh. Di situ aku ketakutan, aku cuma nggak bisa mungkin kalau kata orang muslim ya mungkin bebacaan atau gimana, tapi aku di situ nggak bisa bebacaan, aku cuma bisa teriak panggil mama. Tapi begitu mama datang dia hilang. Berarti selama kehamilan itu banyak ya gangguan-gangguan gaib banyak kayak banget gitu ya? Dan itu nggak bisa disepelein sih. Iya, apalagi tadi kakak bilang ada tetangga yang emang iri sama kehamilan. Emang ada sih cerita juga yang kayak gitu, yang pengen ngambil janinnya. Untungnya tapi janin kakak selamat ya? Selamat, aman. Karena itu aku datang ke Pak Ustadz untuk minta tolong. Minta tolong dijaga, karena kan anak pertama juga kan. Siapa sih yang nggak pingin dikaruniai anak setelah pernikahan gitu kan. Mungkin orang itu nggak sabar, tetanggaku nggak sabar, iri, dia pakai cara lain. Makanya sampai ngirimin lah itu makhluk halus sampai ke rumahku. Ya itu
serem banget sih. Dan kalau inget kayaknya nggak mau diinget gitu kan. Iya. Karena bener-bener nyata di kehidupan, bukan di cerita aja. Berarti selama kehamilan kan kakak sering diganggu nih. Iya. Terus juga kakak udah tahu kalau misalkan ada tetangga yang emang nggak suka sama kehamilan atau iri lah gitu sama kehamilan kakak. Nah, suami atau keluarga kakak sendiri tahu nggak sih permasalahan ini? Awalnya suami nggak tahu. Yang cuma tahu tuh mamaku, karena aku dekat sama mama kan. Awalnya cuma tahu mama, cuma kayak beberapa bulan kemudian tuh kayak nggak bisa nih kalau ditutupin dan suami nggak tahu. Jadi aku cerita, memberanikan diri cerita ke suami. Kayak gitu. Nah suami pun responnya kayak awalnya nggak percaya. Cuma pas beberapa kali habis aku yakinin, aku ceritakan, dan dia di tengah malam, satu malam pun dia sadar memang seperti dalam rumah tuh kayak ada yang memantau. Dan dia pun juga merasa takut. Itu kan paginya, habis malam itu lihat, paginya dia langsung bilang, semalam kayak ada yang merhatiin. Dia bilang gitu. Sampai dia nggak tidur semalaman, dia terjaga hanya untuk aku. Karena dia takut kayak anak dalam kandungan aku pun hilang. Seperti itu aja. Jangan sampai nanti karena dia lengah gitu nggak jaga aku semalaman itu, karena kita kan belum tahu solusinya dan mencegahnya seperti apa kan pada saat itu. Jadi benar-benar dia jaga aku sampai pagi, memastikan apakah janin dalam kandungan aku masih ada atau enggak. Berarti gini loh, berarti kalau misalkan orang yang memang pakai cara itu untuk dapetin janin dari kakak, ya kan ya, berarti dia mau ambil alih dong. Betul. Janin yang ada di dalam perut kakak gitu kan? Betul, dia mau ambil alih dari dalam perutku ke perut dia. Dengan usia kandungan yang sama. Oh gitu? Iya. Jadi kayak aku misalnya hamil 4 bulan nih, dia pengen banget itu bisa dipindahin ke perut dia 4 bulan, dan itu dengan secara tiba-tiba. Tapi bisa nggak, misalkan gini, misalkan kakak ditanya, kayak misalnya usia kandungan kakak berapa, kakak jawabnya nggak jujur nih, kayak misalnya kan harusnya 4 bulan, tapi kakak jawabnya 3 bulan. Nah, bisa nggak itu tetap dipindahin ke dia? Nggak bisa. Berarti harus tepat banget harus ya, berapa tepat umur hitungannya. kandungan? Harus tepat hitungannya. Karena nggak bisa disepelekan kan. Usia kehamilan itu semuanya harus tepat. Karena untuk melahirkannya pun harus sesuai prediksi pada awal. Jadi kalau misalnya aku bilang ke dia 2 bulan kandunganku, itu nggak akan bisa, bakal sulit. Dan pasti si orang yang membantu dia ini atau roh-roh makhluk halus yang Dukun membantu lah dia ya. itu minta jelasnya. Kapan dia hamil, seperti itu. Dan sekarang usia kandungannya berapa. Misalnya pun 4 bulan, itu pasti kayak ada lebihnya berapa hari. Oh gitu. Itu harus sesuai, detail ya? harus detail. Nggak bisa sembarang. Nggak bisa kayak makan kacang 2, terus 2, dia bilang 2 apa 1. Bisa, nggak bisa. Jadi mesti benar-benar harus pas hitungannya. Oh berarti dukun juga ngebantu harus dengan informasi yang detail ya? Harus. Nggak bisa sembarangan kayak... Nggak bisa asal-asalan. Dari selama digangguin sama makhluk halus ini, pas lagi hamil, itu kakak merhatiin nggak sih sosoknya tuh seperti apa? Sosoknya ya? Iya. Sepenglihatan aku beberapa kali dia kasih lihat dan nampakin wujud ke aku ya. Dia tuh kayak perempuan, rambut panjang, tapi mukanya tuh bukan muka yang bagus gitu loh. Mukanya tuh muka yang ancur-ancuran gitu loh kak. Pokoknya serem deh. Mungkin kalaupun kakak waktu itu di posisi aku, bakal ketakutan banget. Iya sih, karena ketakutannya ada 2 ya. Kita takut, dan kita takut ke diri kita sendiri sama takut ke janin kita. Betul, 2 itu ketakutannya. Iya. Mungkin kalau ke diri kita masih it's okay, karena kita udah tahu dunia gitu kan. Tapi kalau untuk ke anak, wah itu bisa nangis Khawatir banget sih. banget, Khawatir iya. banget. Kalau tiba-tiba hilang gitu kan. Itu kan berarti dia, berarti si makhluk gaib itu sering muncul dan ngegangguin kakak selama hamil. Berarti dia emang niat mau ngambil kan? Memang dia niat. Kalau dia yang nggak niat, itu cuma kayak yang misalnya aku dari warung. Dia cuma ikutin penasaran doang sampai rumah. Entah aku meriang atau apa, tapi setelah diobatin dia hilang. Tapi kalau dia yang terus-terusan nampakin wujud, itu dia memang pengen rampas gitu, pengen ambil. Bukan yang sekedar ganggu, tapi ada maksud. Terus kan sekarang udah lahir ya, anaknya udah berapa kak? Anaknya udah umur berapa maaf? Udah 1 tahun 5 bulan sekarang. 1 tahun 5 bulan usianya. Nah, setelah melahirkan kan udah selamat nih, tetap ada janinnya kan, nggak jadi, maksudnya nggak diambil alih sama orang itu. Iya.
Kak Hana ada lagi nggak sih kayak diganggu-ganggu sama makhluk itu lagi? Ada. Setelah lahiran? Tetap ada. Dia tetap masih ganggu? Beda sih wujudnya. Oh, berarti bukan orang yang sama? Bukan. Beda? Beda Itu gimana? wujudnya. Itu gimana ceritanya? Kalau itu setelah aku lahiran, ya itu aku kan di rumah sakit 4 hari ya. Nah, pas aku balik ke rumah mama, 2 hari di rumah mama, itu kita orang habis maghrib sunyi kan, kita semua di dalam. Aku, mama, saudara itu di dalam rumah. Ada satu orang tetangga pingin ke rumah. Nah, depan rumah kita tuh kan ada jemuran. Tapi posisi baju udah kita angkat semua, Kak. Dia tuh manggil-manggil kita, tapi dari dalam rumah itu nggak kedengeran ada orang manggil. Nah, si tetangga pun bercerita bilang pas kita keluar rumah, dia bilang, kok tadi gue panggilin nggak ada yang keluar, kayak gitu. Terus ada mama lu balik lagi wujudnya wujud mama. Dia bilang tadi ada mama lu angkatin jemuran di depan. Terus aku bilang, mama aku di dalam jaga bayi, aku bilang. Yang keluar kakakku, aku bilang. Itu pun pakai motor dan jemuran kita angkat dari jam 3 sore, kita bilang. Terus dia bilang, tapi nyata banget. Saya panggil nggak nyaut-nyaut, tapi asik angkatin si jemuran itu. Sampai selesai, sampai masuk rumah, akhirnya si tetangga itu balik ngibrit pulang. Nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong Langsung apa-apa, ngibrit? langsung ngibrit pulang. Oh. Nah itu dia cerita tuh pas kita udah balik, udah keluar dari rumah. Kan habis maghrib jam 6, setengah 7-an kan. Nah kita keluar rumah tuh setengah 8-an malam. Itu dia langsung nyamperin. Dia bilang tadi kenapa dipanggilin nggak nyaut-nyaut. Nah Nggak tahu. selain itu ada lagi nggak? Ada lagi dong. Apa tuh? Aku jam 2 malam biasalah pumping kan buat anak. Iya. Aku pumping sekalian mau buang air kecil ke kamar mandi. Iya. Di dapurku itu ada satu cewek berdiri deket penggorengan, merinding aku. Diem aja, memang mukanya cantik tapi seremnya karena buat aku trauma waktu aku lagi hamil juga kan ada yang pengen ambil janinku kan. Kok aku sampai ngebatin, tapi aku diem aja sambil jalan ke kamar mandi. Kok ada lagi gitu, kok nggak udah gitu loh. Tapi dia nggak ganggu sama sekali? Dia diem aja kayak lagi main penggorengan gitu, karena aku ada penggorengan di atas Iya, kompor kan, nggak dicuci kan. Dia udah kayak lagi masak biasa, tapi nyata. Tapi dia nengok, aku nggak takut karena apa? Kamu mukanya cantik. Entah mungkin kalau kata orang tua mungkin dia karena ada wangi bayi kali ya, terus dia pengen ajak main bayi gitu, bisa jadi. Atau dia niat jahat juga, kita nggak tahu. Karena wujud makhluk halus kan bisa berbeda-beda. Karena dia aja bisa jadi mamahku pada saat waktu maghrib. Nah selain itu besokannya nih sama aku di kamar, mama semua di depan tidurnya. Karena aku ada bayi doang, jadi aku yang di kamar. Sisanya semua di ruang tamu. Aku panggil mama, masih jam 10 loh, belum tengah malam kan. Kayak kok nggak ada yang nyaut. Terus abangku bilang ke aku, mama tidur, kayak gitu. Tidur, aku bilang, di depan TV. Aku bilang kenapa? Abangku tuh bilang, barusan dia panggil gua. Barusan dia panggil gua kayak, Li gitu. Tapi begitu dia tidur dan dia mastiin ke kamar aku. Gak lama dari abangku bilang itu, aku lah diganggu lagi. Dia ada di atas lemari dong. Dia duduk. Cewek juga? Cewek juga. Wujudnya sama kayak yang sama di yang dapur? cantik di dapur itu. Dia duduk dan posisi memang anakku melek, aku yang ketiduran. Nah itu aku kebangun karena anakku kayak ngakek bayi gimana sih, pengen susu kan. Aku pikir dia haus, aku ketiduran, aku bangun. Ternyata pas begitu lihat ke atas, karena anakku kan gini aja. Pas aku lihat ke atas itu lagi duduk dia di atas lemari dong. Oh, tapi posisinya di situ bayinya juga ini ya? Apa namanya? Berisik. Enggak, si bayinya ini tahu berarti kalau ada Tahu. makhluk. Oh, Karena lebih peka iya, bayi sih daripada iya. kita yang dewasa. Benar. Dewasa pun bisa ditampakin, cuma itu kayak ada orang bilang kayak beberapa orang pilihan, nggak semua orang bisa lihat. Jadi makanya kalau kayak aku udah cerita di rumah pun sekalipun, kalau memang yang keluarga aku belum dikasih lihat semua gitu, nggak ada yang percaya. Yang bisa percaya aku di rumah tuh kayak mama sama abangku doang. Sisanya bilang aku, bohong lu, ngarang,
pasti mereka bilangnya kayak lu kecapean aja karena susuin bayi gitu. Padahal enggak, anakku sendiri pun ngakek-ngakek dan itu nggak diem-diem. Nah, itu kan cerita dari Kak Hana yang diganggu sama makhluk gaib. Ini setelah anak kakak lahir, ada nggak sih makhluk gaib yang justru ngegangguin anak kakak, bukan kakak lagi? Oh, sering itu. Dia seperti ngajak main. Dan kalau anakku nolak, kayak dia tuh mungkin ya nampakin muka yang serem kalau kayak kita lagi marah, gimana sih orang tuanya? Anak itu nangis. Tapi nangisnya itu nggak ada keluar air mata. Itu bukan tantrum lagi karena bener-bener ngak-ngek terus bikin sakit kepala ngakeknya. Tapi nangis yang bener-bener emang bukan keluar air mata ya? Bukan. Jadi kayak dia diajak main sama makhluk halus tapi si anak nih nolak, nggak mau gitu. Jadi si makhluk halus ini kayak marah. Kayak marah, mungkin di sana dia kayak nakutin, kayak gitu apa lo? Kan anak kecil kalau kita takutin takut dong. Serem kan mungkin kata dia mukanya. Itu nangis terus. Nah pas nangis terus itu jadi kayak bener-bener tuh nangis dia bisa tidur, aku gendong. Baru tidur? Tidur, aku tapi dipeluk aku ya. Kalau aku lepas dari pelukan, aku taruh gitu karena aku ngerasa pegel. Nangis lagi. Nah nangis lagi itu akhirnya mamaku datang malam. Karena sampai tengah malam itu dia nggak mau berhenti nangis. Kita pergi ke orang yang bisa ngobatin lah. Bisa bikin anakku tenang, tidur lelap juga kan. Karena kasihan juga kan kalau dia nangis terus-terusan kan. Aku pergi ke orang itu, terus orang itu bilang, anakmu nih ada yang mau ngajak main, tapi anakmunya nggak mau. Karena mungkin sosok si makhluk tersebut seram. Mungkin kalau sosoknya sama-sama bayi atau anak kecil ya, toddler gitu seperti itu, dia mau. Tapi kalau sosok yang besar, dewasa, menyeramkan itu anak kecil nggak makan mau, makanya nolak. Nah akhirnya anak aku itu disembur Kak, sama orang pinter. Nah disembur itu biar bikin dia tuh tenang dan nggak lihat lagi sih intinya seperti itu. Tapi dan lanjut. Makhluk itu diusir, dikeluarin dari rumah. Sebenarnya dia nggak ganggu yang pengen nyulik atau ngumpetin anak ya, bukan. Tapi dia lebih ke ngajak main anak aku. Cuma ya risih juga, apalagi kalau anak sampai ngakek-ngakek. Akhirnya dikeluarin lah tuh makhluk, diusir lah dari rumah. Jangan di sini gitu. Kalau mau cari tempat teduh, cari di tempat lain. Jangan di sini karena ada anak kecil, kasihan. Dibilang kayak gitu sama dukunnya. Terus setelah udah disembur tuh kan anak kakak disembur segala macam udah diobatin. Ada lagi nggak sih yang ganggu? Ada. Masih datang lagi tuh? Masih datang lagi, tapi itu dari luaran. Serem juga ya kalau kayak gitu. Serem banget. Itu untuk nemuinnya susah. Serem banget. Ngeri. Kirain tuh saking si makhluk halusnya ini seneng banget sama anaknya, takutnya main terus tiba-tiba jatuh atau gimana gitu. Oh enggak. Ini bisa dibawa pergi? Bisa dibawa pergi. Dibawa ngumpet sih sama dia. Oh iya? Emang iya? Jadi biar anak itu kayak nggak balik ke ibunya. Jadi biar milik dia sepenuhnya dan biar dia terus yang mainan sama itu makhluk. Biasa yang kayak gitu makhluknya ini mungkin yang dulu di kehidupannya dia punya anak dan mungkin dia belum sempat ngerawat, dia sudah nggak ada duluan. Jadi ya pelampiasannya kayak dia menjadi roh seperti itu kan, pelampiasannya ke anak manusia gitu. Yang mungkin seusia umur anaknya waktu seusia dia masih hidup. Oh berarti serem juga ya kalau misalkan sampai bisa dibawa pergi kayak gitu ya? Iya. Apa sih Naya? Kita sebagai ibu, maksudnya setiap orang yang hamil dan melahirkan pasti punya pengalaman kayak gitu ya, diganggu sama makhluk gaib. Nah di sini aku mau tanya tips apa aja sih yang nggak boleh dilakukan sama ibu hamil dan ibu melahirkan? Oke, tipsnya kalau waktu hamil itu dilarang keras keluar malam. Satu. Terus kedua, tidak boleh mancing, tidak boleh melangkahi tali atau kabel, tidak boleh melilitkan handuk di atas kepala ataupun di leher, tidak boleh memakai baju terbalik, tidak boleh memotong dengan sembarang, terus juga tidak boleh membatin orang. Sama kalau bisa ya, kita tuh selalu menerapkan hal-hal positif atau melihat hal-hal positif di luaran. Seperti kalau misalnya kita main sosmed, kalau misalnya ada hal yang nggak baik, mendingan jangan kita tonton.
Itu kita hindari dan selalu bilang amit-amit. Amit-amit itu bukan berarti kalau misalnya ada satu orang yang berkebutuhan khusus ya, misalnya terus kayak kita lagi hamil, amit-amit itu hal yang wajar, bukan hal yang nggak wajar. Karena pasti setiap orang tua, setiap ibu pengen mempunyai keturunan tuh yang baik, yang sempurna. Iya, yang sempurna di mata orang lain mungkin atau di mata Tuhan. Iya. Tapi balik lagi kalau memang itu sudah faktor genetik dan itu memang dari Tuhan, kita cuma bisa menerima, ikhlas dan merawatnya. Nah, tipsnya lagi, selalu keluar ya, pakai itu yang aku bilang, peniti, bangle, bawang putih sama gunting lipat. Itu wajib. Itu wajib dibawa dan dipakai kemana-mana. Jangan pernah enggak. Karena ya itu balik lagi nanti si makhluk halus itu bakal seneng sama kita. Karena itu bau dan benda tajam mereka nggak suka. Oke guys, jadi sampai di situ dulu cerita dari Kahana untuk malam ini. Dan buat kalian yang mau diundang ke podcast Kreasukan, bisa banget kalian langsung kirim cerita mistis kalian di email yang akan dicantumkan oleh kita di link deskripsi. Oke, gue Risa izin pamit dan narasumber gue Hana. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.